Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai metode inferensi pada mata kuliah logika informatika. Metode inferensi itu sendiri merupakan suatu penarikan kesimpulan berdasarkan dugaan yang ada. Nah, setidaknya terdapat beberapa metode inferensi, namun kali ini saya hanya akan memaparkan 5 saja. Yang pertama ada modus ponens, yang kedua ada modus tollens, ketiga ada penambahan disjungtif, keempat konjungtif, dan yang kelima atau yang terakhir adalah penyederhanaan konjungtif oleh kelompok 2, yaitu saya sendiri, Tirawati, dengan NIM 2021004078, Nadia Zafira Zahra, lalu ada Syanika Layung, Mudaulangi, dan juga Ika. Baik, langsung pada materinya yaitu konjungtif, atau yang lebih sering dikenal dengan konjungsi. Jika ada dua kalimat yang masing-masing benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dengan menggunakan, nah ini adalah suatu lambang ataupun tanda daripada konjungtif itu sendiri, akan bernilai benar. Dan ini adalah aturannya. Ada dua kondisi ataupun dua inputan. Yang pertama ada pernyataan dari P dan juga Q. Maka untuk penarikan kesimpulannya adalah P dan Q tinggal dihubungkan saja. Ini adalah contohnya. Pernyataan P, Dimas memakai kemeja. Lalu untuk pernyataan dari Q yaitu Dimas memakai dasi. Nah, untuk penarikan kesimpulannya kita hanya tinggal menggabungkan saja kedua kalimat tersebut menjadi Dimas memakai kemeja dan dasi. Perlu diketahui bahwa untuk menganalogikannya itu sangat mudah, karena dalam komputer itu sendiri kan hanya dikenal 0 dan juga 1, di mana 0 bisa kita artikan sebagai false, dan juga 2 itu adalah binary atau bitnya itu 1. Ketika konjungtif ini kita analogikan sebagai bentuk perkalian, maka kondisinya bisa kita lakukan menggunakan menjadi misalnya true or false atau 0 dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan menjadi 0 atau false, dan 1 dikalikan dengan 1, maka hasilnya akan 1, dan kondisi tersebut adalah true, seperti itu. Untuk yang selanjutnya adalah penyederhanaan konjungtif. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan penghubung dan, kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa penyederhanaan konjungtif ini bisa kita ambil salah satunya. Penyempitan kalimat ini merupakan kebalikan dari penambahan disjungtif yang merupakan perluasan kalimat. Ini adalah suatu aturannya di mana pernyataan P dan Q, maka untuk penarikan kesimpulannya kita mengambil salah satunya yaitu pernyataan P. Sebagai contohnya, P dan Q, Bima mahir berbicara bahasa Arab dan bahasa Inggris. Untuk kesimpulannya kita ambil dari pernyataan P, maka Bima mahir berbicara bahasa Arab. Penyederhanaan atau penyempitan konjungtif ini bisa kita lakukan setelah dikonjungtifkan. Jadi pernyataan P dan Q itu kita konjungtifkan dulu, lalu kita tarik kesimpulan dengan menyempitkan daripada kedua pernyataan tersebut. Seperti itu. Saya Nadia Zafira Zahra dengan NIM 202100407174. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang penambahan disjungtif. Inferensi penambahan disjungtif berdasarkan fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasi dengan penghubung V, juga disebut atau. Alasannya, karena penghubung V juga disebut atau bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Ada kondisi P. Kesimpulannya P atau Q. Jika P-nya true, true, false, false. Jika Q true, false, true, false. Jika P atau Q true, 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 false. Jika P, maka P atau Q true, 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 true. Contoh soal. Alif senang naik motor. Kalimat tersebut bernilai benar jika ditambahkan dengan kondisi Q atau kalimat lain dengan penghubung V juga disebut atau. Jadi, kesimpulannya, kalimat Alif senang naik motor atau mobil tetap bernilai benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanika Layung Mudaulangi dari TI 21F. Di sini saya akan menjelaskan apa itu modus tollens.
Modus tollens merupakan sebuah pernyataan kondisional AB dan premis negasi B sebagai sangkalan atas konsekuensinya. Maka konsekuensinya adalah negasi A. Bentuk modus tollens mirip seperti modus ponens, hanya saja hipotesis kedua dan kesimpulan merupakan kontraposisi hipotesis pertama modus ponens. Inferensinya yaitu P maka Q negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Contohnya sendiri yaitu jika Shanika orang Jepang, maka Shanika orang Asia. Dan jika Shanika bukan orang Jepang, maka Shanika bukan orang Asia. Nama saya Ika dengan NIM 2021-004-0096. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang salah satu penarikan kesimpulan, yaitu yang pertama adalah modus ponens. Diberikan premis berupa sebuah pernyataan kondisional AB dan premis A sebagai penegasan atas antecedennya, maka konklusinya adalah B. Modus ponens rumusnya seperti premis 1 itu P maka Q, kemudian premis 2-nya itu P, jadi konklusinya atau kesimpulannya adalah Q. Contohnya seperti ini. Premis 1, jika Hanum lulus SBMPTN, maka Hanum gembira. Kemudian premis 2, Hanum lulus SBMPTN, jadi konklusinya Hanum gembira. Nah, untuk pembuktian modus ponens itu dikatakan sah. Jadi kita akan membuktikan apakah dia merupakan nilai kebenarannya bernilai benar semua. Akan ditunjukkan bahwa P maka Q karena premis 1 itu adalah P. Maka Q dihubungkan dengan konjungsi P, maka atau implikasi Q. Q ini adalah kesimpulannya. Jadi kita buat tabel kebenaran. P true true, false false. Yang Q true false true false. Kemudian P implikasi Q diperoleh true false true true. Kemudian dari P implikasi Q kita konjungsikan dengan P. Hasilnya true false false false. Kemudian dari P implikasi Q konjungsi P kita implikasi lagi dengan Q dan hasilnya true 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 true. Dengan demikian terbuktilah bahwa modus ponens itu adalah benar. Sekian video yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.